Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Equity Research MNC Sekuritas, Christian Sitorus. Halo Mas Kris, apa kabar? Halo Mbak, sehat, sehat, sehat. Wah, kembali berjumpa nih Mas Kris ya. Ya. Ini tampaknya IHSG Mm. sempat melakukan perlawanan ya di perdagangan kali ini, tapi sayangnya pertahanan itu akhirnya jebol juga, bahkan sejak dibuka sudah melemah begitu. Nah, seberapa sensitif sih sebenarnya pasar global terhadap pengumuman MSCI ini, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya tadi memang di sini adanya pelemahan dari ISG dan sempat sempat tadi memang menguat ya ke 6121 tapi jebol lagi ke 5993. Nah, kalau misalnya kita lihat secara global ya, di mana pasar global ini kan cukup sensitif ya terhadap pengumuman MSCI, terutama untuk negara-negara di emerging market, khususnya yang sekarang itu lagi di notice itu Indonesia gitu ya, masih sangat bergantung pada foreign flow kan. Jadi ketika IHSG sejak pembukaan langsung melemah, bahkan tadi sempat minus 2% ya ke level 5.993. Ini sebenarnya market sedang melakukan repricing ya terhadap risiko yang muncul dari ketidakpastian hasil MSCI, bisa dibilang MSCI nanti subuh lah ya, besok pagi gitu. Karena bagi investor global, em, MSCI ini bukan hanya soal status indeks negara tersebut, tapi juga ini terkait dengan persepsi daripada kualitas market di Indonesia gitu, mulai dari liquidity, terus juga stability regulation. Kalau misalnya kita lihat kan, regulasi kan sekarang em, masih bisa dibilang sedikit abu-abu ya, karena sudah mulai ada perbaikan dari pemerintah hingga kredibilitas dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, secara singkat mungkin kalau misalnya kita lihat dalam kondisi global masih risk off nih sebenarnya. Dan sentimen MSCI masih menjadi cukup sensitif lah terhadap arah arus outflow. Bahkan kita lihat net foreign hari ini itu tercatat sekitar 348 bio adanya net foreign sale sebenarnya. Ya, Mas Kris, kalau misalnya kita melihat ini kan pelemahan IHSG juga diikuti dengan ambruknya rupiah begitu ya. Nah, selain sentimen MSCI, apakah ada cerminan hilangnya kepercayaan investor terkait independensi moneter kita, terkait independensi BI begitu. Nah, seberapa besar sih resiko capital flight jangka panjang kalau intervensi politik ini mulai masuk nih ke ranahnya Bank Indonesia nih? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, market itu menurut saya ini memang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor ya. Tadi USD juga 17.840, terus juga ISG beberapa hari bahkan ini udah memerah gitu. Ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas daripada makro Indonesia gitu. Kita juga melihat independensi dari moneter Indonesia dan investor global kan sebenarnya cukup memperhatikan ya independensi dari Bank Indonesia ini. Karena ini menjadi fondasi yang paling penting untuk menjaga stabilitas dari negara. Nah, jika nanti adanya potensi intervensi politik yang lebih, kita bisa bilang yang lebih dalam ya dari yang sekarang, eh risk premium Indonesia ini otomatis akan cukup meningkat drastis gitu. Pada ujungnya ini akan berdampak terhadap pelemahan rupiah yang lebih dalam lagi. Kemarin kan sempat menyentuh 18.000 ya. Dan worst case itu perhitungannya USD itu bisa mencapai di 20.000 sebenarnya per US dollar. Itu adalah worst case yang sebenarnya kita tidak menginginkan itu terjadi gitu. Nah, kemudian kenaikan yield obligasi, terus juga foreign outflow yang lebih panjang lagi. Namun sejauh ini saya masih melihat berada di fase repricing risk ya, karena market juga udah melihat kebijakan-kebijakan struktural dari pemerintah, terus juga intervensi dari pemerintah untuk rupiah itu juga sudah mulai terlihat jelas sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya perdagangan hari ini tuh ada sebuah anomali yang cukup luar biasa begitu. Ini IHSG memerah, rupiah juga ikut terdepresiasi, tapi nilai transaksi di bursa justru melonjak sangat tinggi, bahkan mencapai 32 sampai 37 triliun rupiah. Kalau misalnya melihat secara teknikal, ini kan nilai transaksi sebesar ini biasanya menandakan adanya pergerakan institusi besar ya. Apa sih indikasi yang terbaca di market, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, memang cukup besar karena biasanya ketika IHSG-nya melemah, rupiahnya terdepresiasi dan
malah investor harusnya cenderung wait and see gitu. Tapi lonjakan transaksi yang tadi 32 sampai 37, adanya aktivitas di institusi besar di market. Kalau misalnya kita lihat memang ada transaksi besar di salah satu saham itu di transaksi jumbo nego itu 17 triliun itu ada di Archie sebenarnya. Ada transaksi jumbo di Archie sekitar 16,4 triliun for exact di pasar nego itu sendiri sih, Mbak. Nah, secara teknikal, volume sebesar ini biasanya menandakan distribusi besar-besaran dan repositioning portofolio karena kan terjadi di saham-saham big caps, terus juga highly liquid stocks dan juga market masih adanya aksi risk reduction. Namun eh, ini juga pernah terjadi ketika ada salah satu saham consumer yang transaksi nego memang ada transaksi besar-besaran di pasar dan ini juga terjadi transaksi jumbo saham Archie sekitar 16,4 triliun terjadi di pasar nego itu sendiri sih Mas. Nah, kalau kita melihat ini kan Indonesia memang sedang dinilai ya oleh S&P Global dan kita juga lagi menunggu keputusan MSCI. Namun kalau melihat sentimen domestik ditambah pelemahan makro nih, seberapa besar sih probabilitas Indonesia bakal downgrade? Mungkin nggak kita bakal terdepak nih dari kelompok emerging market, Mas Kris? Waduh, ini adalah pertanyaan yang sangat banyak ya ditanyakan sama investor. Kira-kira kita keluar nggak ya dari emerging market? Kalau misalnya kita lihat kemungkinan Indonesia untuk mengalami downgrade atau bahkan keluar dari emerging market, ini probability-nya untuk saat ini ya. Kita berbicara untuk saat ini itu sangat kecil. Karena secara fundamental ukuran ekonomi, market cap dan juga likuiditas Indonesia ini masih cukup besar. Kemudian juga kita melihat udah ada beberapa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah maupun OJK itu sendiri. Namun yang menjadi concern persepsi terhadap market accessibility dan government quality sebenarnya. MSCI biasanya memperhatikan efisiensi settlement, terus short selling framework, terus juga akses investor. Jadi ancaman terbesarnya bukan langsung keluar dari emerging market sebenarnya, tapi menurunnya daya tarik investor foreign terhadap Indonesia gitu dibandingkan emerging market case lain seperti India ataupun yang Vietnam ya yang digadang-gadang akan naik kelas gitu sih, Mbak. Apa yang harus diantisipasi atau diwaspadai oleh investor untuk mencegah hal itu terjadi, Mas Kris? Oke, mungkin skenario terburuk ya jika hal tersebut terjadi ya. Ini skenario terburuk yang kita akan menunggu kurang dari 24 jam mendatang. Kalau skenario terburuk terjadi, misalnya MSCI memberikan rate yang negatif, terus juga terjadi penurunan kepercayaan investor terhadap market, terus turunnya dari emerging market, maka risiko utamanya adalah foreign outflow yang cukup kencang gitu. Eh, Saat ini foreign outflow memang tidak terlalu signifikan di 300 billion. Namun apabila skenario terburuk yang tidak akan pernah kita harapkan itu terjadi, pasti akan ada foreign outflow berkelanjutan mungkin sampai berbelasan triliun gitu. Tekanan rupiah bisa lebih dalam, worst case-nya akan kena di sekitar 20.000 sampai 21.000 per US dollar. Terus juga kenaikan yield obligasi dan meningkatnya cost of capital dari domestik. Dalam kondisi ekstrim, dan ini yang paling tidak kita harapkan, valuasi market bisa mengalami derating cukup besar karena investor global akan meminta risk premium lebih tinggi untuk masuk ke pasar Indonesia itu sendiri sih. Ya, Mas Kris, ini satu lagi yang cukup menarik di perdagangan hari ini kan di tengah sektor teknologi dan keuangan yang berguguran begitu. Nah, justru sektor kesehatan ini meroket hampir 4%, dipimpin Kalbe Pharma ya yang melesat 11,76%. Nah, apakah rotasi ke saham kesehatan ini murni nih aksi defensif investor untuk cari aman dulu? Karena kan tampaknya pasar sedang bearish atau ada ini lain? Oke, em, kalau misalnya kita lihat ya di tengah sektor teknologi dan keuangan tadi, saya coba lihat dulu, itu masing-masing turun sekitar 1,05 dan 0,62% ya dari teknologi dan keuangan. Terus juga di sini penguatan healthcare itu di sekitar 3,97% ataupun nyampe 4%. Yang tadi memang dipimpin Kalbe itu sekitar 11,7%. Ini cukup menunjukkan adanya rotasi ya, defensif dari investor. Dalam kondisi market bearish dan volatile yang cukup tinggi, investor biasanya ini mencari sektor yang earnings visibility-nya lebih stable dan tidak terlalu sensitif terhadap perlambatan ekonomi. Nah, di sini sektor healthcare dianggap cukup defensif karena demand relatif stabil di sektor tersebut.
cash flow-nya juga cukup ketat, cash flow-nya juga cukup kuat dan juga visibility earnings-nya lebih terjaga dibandingkan sektor cyclical lainnya. Jadi menurut saya penguatan sektor healthcare hari ini memang lebih mencerminkan perpindahan dana ya ke safe haven domestik di tekanan-tekanan market yang cukup besar untuk hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Sembari masih menunggu konfirmasi lanjutan apakah Indonesia akan turun ataupun tidak, dan sembari menunggu hasil MSCI review besok. Oke, kalau misalnya kita bicara skenario terburuk nih Mas Kris, seberapa besar sih resiko IHSG bakal longsor permanen ke ya, zona 5 ribuan nih di sisa pekan ini? Apa sih yang mesti diwaspadai begitu? Waduh, zona 5.000 nih ya, balik lagi ke minggu lalu nih. Nah, meskipun tadi memang sempat jebol ya ke level 5.993, kemudian sempat naik ke 6121 dan ditutup 101. Ini sebenarnya masih ada technical buying lah dari para investor ini sendiri. Nah, risiko ini memang terbuka cukup lebar untuk saat ini, apalagi jika tekanan foreign outflow ini berkelanjutan nantinya. Nah, pelemahan rupiah ini berkelanjutan dan juga sentimen global memburuk secara bersama. Namun, untuk saat ini skenario tersebut belum menjadi base case utama karena investor tetap perlu mewaspadai hasil MSCI review besok. Seperti apa hasilnya? Ya, hopefully udah dengan Indonesia yang udah cukup membaik ya, MSCI review besok resultnya cukup membaik juga, cukup positif untuk para investor. Terus juga sentimen global ini menjadi kombinasi-kombinasi faktor yang akan sangat menentukan arah market dalam jangka pendek sampai dengan akhir minggu ini tersisa tiga hari lagi gitu ya. Selain itu juga jangka menengah sebenarnya masih wait and see terkait kebijakan pemerintah dan juga beberapa program pemerintah yang saat ini kan masih ongoing dan kita ketahui bersama masih ada pro dan kontra untuk beberapa program pemerintah tersebut. Apabila program tersebut diperbaiki secara struktural dan memang sesuai dengan target, saya yakin dan percaya para investor itu kembali lagi percaya kepada Indonesia dan kembali untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Dan mungkin sedikit terkait dengan review besok, mungkin kita akan memberikan support review besok itu di 6035, 6035, sedangkan untuk resisten besok itu di sekitar 6159. Oke, di tengah kondisi pasar yang masih wait and see, apa sebaiknya saran strategis untuk investor yang harus dilakukan di sisa pekan perdagangan minggu ini, Mas Kris? Oke, mungkin untuk para investor ya masih wait and see nih, gimana nih kira-kira? Yang pertama adalah pastikan memastikan mereka masuk ke saham-saham yang cukup defensif dan juga saham-saham yang tidak terkena daripada politik ataupun risiko global gitu. Ada beberapa saham yang memang cukup defensif terhadap risiko-risiko tersebut. Salah satunya renewable sector itu cukup oke untuk saat ini. Kemudian big banks itu kita juga melihat cukup murah evaluasinya. Dan pastinya ketika para investor mau masuk ke saham-saham Indonesia perlu memperhatikan terlebih dahulu. Jadi jangan melihat teman masuk kemana dia harus ikut kemana. Jadi melihat secara fundamentalnya seperti apa, trennya seperti apa. Karena ada beberapa saham yang secara seasonality bagus, tapi secara seasonality lainnya tidak bagus. Dan juga pastikan untuk masuk ke saham tidak all in, tapi masuk secara struktural sih, secara bertahap, jangan langsung all in sih. Bahaya soalnya. Baik, terima kasih banyak Mas Kris untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, Prime Report akan segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh